emas atau saham. Dua-duanya bisa kasih keuntungan, tapi mana yang lebih cocok buat kamu? Di video ini kita akan bongkar perbandingannya secara jujur dan jelas. Mari kita bahas. Halo Sobat Fitness, kalau kalian punya uang 1 juta, pilih mau dibelikan untuk emas atau beli saham. Kira-kira yang mana ya? Oke, sebelum itu kita harus lihat ya. Yang pertama dari tujuan investasi. Tujuannya itu apa? Kalau emas jelas untuk melindungi inflasi. Jadi nilai uang kalian akan tetap sama dari sekarang sampai di kemudian hari. Kemudian kalau misalnya saham itu biasanya digunakan untuk menambah keuntungan. Dari yang uangnya 1 juta bisa tambah 1.100.000, 1.200.000 atau bahkan 2.100% dalam waktu singkat. Tergantung saham mana yang kalian beli. Jadi tentukan dulu nih tujuannya, kalian mau yang mana. Kalau misalnya, aku punya uang nih, biar uangku tetap, ya sudah, pilih emas saja. Tapi aku nggak sabaran, aku pengen uangku cepat tumbuh. Ya sudah, kalian masukin saham saja. Maka tujuan itu menjadi salah satu poin utama, uang yang kalian punya itu mau dimasukin kemana. Yang kedua adalah resiko dan volatilitas. Setiap instrumen pasti memiliki resiko. Yang pertama, kalau emas, resikonya relatif kecil, di mana ketika perekonomian kurang membaik, buruk, biasanya emas akan selalu naik. Tapi kalau misalnya semua aman-aman saja, dia cenderung stabil atau turun tapi perlahan, nggak se-ekstrim saham. Sedangkan saham itu sangat-sangat fluktuatif, sehari bisa naik 2%, 3%, bahkan kalau kita mengikuti aturan itu ada yang namanya ARA sama ARB. Itu bisa puluhan persen dalam waktu 1 jam. Kalau misalnya rugi, ya sama, turunnya puluhan persen. Masukin uang 1 juta, bisa 1,3 atau bisa 700.000. Tergantung dari saham yang kalian beli. Jadi, ingat, resiko dan volatilitas. Kalau misalnya, aku takut nih, sepertinya aku nggak bisa deh kalau uangku hilang. Ya sudah, beli emas saja. Tapi bagi yang bisa memiliki kemampuan untuk aku suka yang high return, kemudian high risk, ya pilih saham saja, masukin aja uang itu, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan kalau itu sukses. Poin yang ketiga adalah terkait dengan imbal hasil. Kalau emas ya ini ya jujur, imbal hasilnya itu nggak cepat, jadi dia bertahap gitu ya. Kalau misalnya emas itu lebih ke tahunan, dapat misalnya 5-10%. Sedangkan kalau saham itu dilihat dari imbal hasilnya itu langsung pada saat itu juga. Seperti yang aku sampaikan ya, pagi harganya bisa 0%, terus kemudian siang bisa naik jadi 10%, sore bisa turun lagi jadi 5%. Jadi sangat-sangat fluktuatif ya, karena saham memang prosesnya itu dia bisa jual beli pada saat itu juga. Banyak orang yang melakukan jual beli saham pada saat yang bersamaan. Sedangkan emas itu biasanya itu bertahan dari satu proses ke proses lain dan jangkanya tidak cuma 1-2 hari tapi lebih ke tahunan. Jadi pilih yang mana. Kalau kalian pengen cepat, ya sudah bisa pilih saham. Kalau pengen yang slow, santai, pilihlah emas. Yang keempat adalah likuiditas. Nah ini yang penting nih, cara pencairan. Kalau misalnya Sobat Mo Fitness itu pengennya adalah yang langsung bisa dicairkan saat itu juga, itu bisa, tapi emasnya emas digital, langsung pakai tangan, pakai handphone cair. Tapi kalau misalnya belinya offline, teman-teman harus menjual, paling nggak butuh waktu ke toko, tokonya buka atau enggak, terus mencocokkan harga, survei toko sini, toko situ, butuh waktu. Oke, tapi sama-sama itu liquid ya, bisa dicairkan pada saat itu. Cuman untuk yang offline tadi ada keterbatasan waktu. Malam-malam nggak ada toko nggak bisa, hari Minggu tokonya tutup nggak bisa. Sedangkan saham juga sama. Saham bisa dijual pada saat trading yang di jam normal, jam 9 pagi sampai jam 4 sore di hari kerja. Kalau misalnya hari Sabtu mau jual nggak bisa, Minggu nggak bisa, jadi jualnya hari Senin. Tapi kalau misalnya kita bandingkan secara overall, soal likuiditas emas digital nomor 1, karena dia bisa dicairkan kapanpun, uang kalian bisa langsung kembali saat itu juga. Tapi kalau saham paling tidak harus mengikuti jam kerja, dan itu langsung bisa cair, tidak sekaligus ya. Sebenarnya ada H+3 uang
kalian akan cair setelah ada proses antar bank. Jadi misalnya hari Senin kalian jual, nanti dia akan kembali atau akan dan di hari Rabu. Jadi pilih yang mana itu tergantung dari teman-teman. Kalau aku sih milihnya dua-duanya. Emasnya ada, saham ada, tinggal proporsinya aja yang dibedakan. Misalnya emas 70%, saham 30%. Atau kalau kita mau diferensiasi produk yang lain, bisa jadi emas 40, saham 30, reksadana 20, deposito 10%. Silakan, yang penting ada uangnya. Sekarang ngomongin soal modal awal nih ya, sobat Moviners ya. Kalau misalnya kalian benar-benar nggak punya uang, misalnya aku cuman punya uang Rp50.000, punya uang Rp30.000, sama-sama bisa dipilihkan dua investasi ya. Saham itu ada yang kalian bisa beli satu lotnya di bawah 50.000 atau di bawah 100.000. Emas kalian bisa beli dari harga 5.000 sampai jutaan. Tinggal pilih mau yang mana. Artinya apa? Artinya modal awal itu tidak harus besar. Cuman ada cumanya. Ketika modal kalian kecil, yang didapat juga kecil. Ketika modal kalian besar, yang didapat juga besar. Jadi tinggal pilih mau yang mana. Tidak ada alasan bagi sobat Moviners untuk bilang, wah, aku nggak punya modal. Karena apa? Karena kan bisa dimulai dari Rp5.000 untuk emas. Saham juga bisa. Cuma ya itu tadi, ketika top up biasanya ada minimumnya. Sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak berinvestasi. Kesimpulannya adalah, mau tahu kesimpulannya? Antara emas sama saham, kalau teman-teman Moviners punya uang, harus punya dua-duanya. Ini agak lompat lagi ya. Kalau misalnya kalian pengen belajar yang lebih fluktuatif lagi, bisa beli kripto. Kalau pilih yang stabil, pasar uang. Tapi kesimpulannya, kalau misalnya pengen melindungi aset, uang kalian harganya utuh dari tahun 2025 sampai tahun 2030, pilihlah emas. Kalau kalian nggak sabaran, pengen uangku cepet, uang kok lama banget ya, hanya nilainya sama saja. Aku pengen hari ini 1 juta, besok 1.200.000, dan 1 tahun kemudian uangku jadi 2 juta. Pilihlah saham. Cuman ada faktor plus dan minusnya. Tinggal kalian pilih lagi, kira-kira yang sesuai dengan profil risiko teman-teman itu yang mana, jalankan. Yang penting adalah jalankan, jangan banyak teori, jangan banyak berpikir ABCD, langsung lakukan. Oke? Jangan lupa untuk selalu tongkrongin terus channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Dadah.